warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Faqad qala rabbuna jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam fil hadits alladzi rawahu al-Imam al-Bukhari fi shahihi, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul mukarramin, seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama hafizahumullah taala wa nafa'ana bihim wa atalallahu a'marahum fi khairin wa lutfin wa afiyah, Ketua Takmir Masjid Jami'an Nahdlah, yang mohon maaf namanya saya lupa karena baru ketemu sekali ini. Mudah-mudahan selalu Allah jaga beliau, para muammirin dan juga para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Taib, karena waktu kita hanya kurang lebih seperempat jam, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di era digitalisasi seperti ini, di zaman yang semakin maju, di zaman yang koneksi antar manusia semakin mudah, kita disuguhkan pada satu fenomena, kita juga disuguhkan kepada istilah-istilah yang mungkin dahulu agak asing di telinga kita, tapi sekarang menjadi sering kita temukan hal tersebut. Saya rasa setiap jamaah pasti punya gadget, pasti punya handphone, pasti punya komputer, atau paling tidak benda-benda elektronik yang sering kita temukan satu istilah di benda elektronik tersebut dengan nama upgrade. Ketika kita punya handphone, baik yang Android atau yang Apple dan lain-lain, itu kita sering diminta untuk mengupgrade perangkat lunak tersebut agar semakin dapat memaksimalkan fungsinya. Nah, jamaah sekalian, sebetulnya upgrade ini bukan istilah baru dalam dunia tarbiyah Islamiyah, dalam dunia pendidikan Islam, dalam dunia melatih kejiwaan seorang mukmin. Kita ini senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mengupgrade ruh kita, untuk selalu mengupgrade kalbu kita, untuk selalu mengupgrade jiwa kita. Di antara perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan hal ini adalah jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah. Nah, sebetulnya para jamaah sekalian, puasa pun termasuk salah satu di antara cara kita untuk mengupgrade ios yang ada di dalam diri kita, untuk mengupgrade kualitas diri kita. Terlebih kita hidup di akhir zaman yang mana memang terkadang problematika kehidupan menuntut kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang senantiasa memiliki hubungan yang seharusnya hubungan kita semakin erat dan semakin kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, kalau kita sering dengar kajian-kajian para ulama kita, kajian-kajian para habaib, kajian-kajian para masyayikh kita, mereka sering memperdengarkan kepada kita, membimbing kita seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Imam Ghazali dalam Ihya-nya, bahwa puasa itu ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawas, ada puasanya orang khawasul khawas. Nah, kita yang pada siang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersimpuh menghadap Allah di Masjid An-Nahdlah, masjid yang ada di kantor ormas yang dibangun, ya, jam'iyah ini dibangun atas dasar ketakwaan oleh para muasisnya, maka seharusnya pilihan hidup kita berbeda dari orang awam pada umumnya. Kita harus lebih mengupgrade iman kita, harus lebih mengupgrade kepribadian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
salah satu yang menjadi fokus perhatian atau salah satu yang harus menjadi titik perhatian kita sebagai seorang muslim, apalagi yang berintima atau menisbahkan diri kita kepada jam'iyah yang mulia ini, kepada manhaj yang mulia ini, adalah bagaimana kita melatih dengan puasa ini, ya, dengan puasa yang kita lakukan, bagaimana kita melatih panca indera kita untuk jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di masa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa ataupun di luar waktu kita berpuasa. Baik pada saat durasi kita berpuasa ataupun setelah kita berbuka. Dalam hal ini yang ingin lebih kami fokuskan adalah tentang masalah ucapan dalam lisan kita. Ya, kita semua sama-sama tahu bahwa ini adalah satu perangkat yang ada di dalam diri kita, yang ada pada diri kita, yang meskipun lembut, tidak keras, tidak bertulang, tapi bisa mengakibatkan nyawa melayang, bisa mengakibatkan darah mengalir, bisa mengakibatkan pertikaian, bisa mengakibatkan perpecahan, bahkan dengan skala yang besar, yaitu lisan, lidah kita ini. Nah, makanya di dalam puasa kita dilatih oleh syariat ini untuk bagaimana semaksimal mungkin kita manage lisan kita atur lisan kita, agar paling tidak kita hanya mengucapkan sesuatu yang bermanfaat baik di dunia ataupun manfaat nanti di akhirat. Itulah kenapa para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda menyampaikan pesan indahnya kepada kita. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta dan tidak mau meninggalkan praktek tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu lagi memandang hasil amal dia ketika dia berpuasa atau meninggalkan makan dan minumnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hidupnya kita di zaman yang sekarang ini yang informasi serba terbuka, koneksi mudah kita lakukan. Saat ini kita berdiri di Jakarta, tapi bisa teman-teman kita yang ada di Jerman, yang ada di Tunisia, yang ada di Mesir, yang ada di mana-mana bisa menyaksikan secara langsung. Maka bagaimana jangan sampai apa yang kita ucapkan kemudian menghasilkan polemik, apa yang kita ucapkan kemudian menghasilkan terputusnya tali silaturahim, apa yang kita ucapkan menghasilkan konflik dan lain-lain. Coba kalau kita lihat saat ini, Masya Allah, terkadang banyak hal-hal kecil, satu kalimat, dua kalimat, kemudian memutuskan tali silaturahim. Orang yang tadinya bersahabat, tiba-tiba hanya mendengar satu dua kalimat, kemudian persahabatan tersebut terputus. Satu negeri yang tadinya indah, penuh dengan kedamaian, terdengar satu kalimat, dua kalimat yang membangkitkan semangat orang untuk misalkan melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kedamaian negeri tersebut, berubah pada akhirnya menjadi negeri yang porak-poranda. Dan ini sudah banyak kita saksikan di depan mata kita, baik yang masih terjadi ataupun yang baru saja terjadi, ataupun mungkin wal'iyadzubillah yang akan terjadi. Oleh karena itu para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang arti secara bahasanya adalah al-imsak, menahan. Kita juga diperintahkan untuk menahan setiap ucapan kita. Dalam artian harus kita saring, ya. Dan jangan mudah untuk di-sharing. Ya. Pastikan segala sesuatu yang di-sharing telah terlebih dahulu disaring. Gitu. Karena banyak di antara kita yang terkadang saking nafsunya, apalagi apabila berita tersebut berkaitan dengan hal-hal yang baik terhadap kelompoknya, baik terhadap golongannya, kemudian jelek terhadap lawan politiknya, atau jelek terhadap lawan ideologinya, atau yang menjelek-jelekan lawan pemahamannya, kemudian langsung dengan mudahnya dia share.
Nah, dalam hal ini syariat menuntun kita. Yang pertama, apabila ada informasi datang kepada kita, jangan dengan mudahnya kita share. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, ya. Kita nih yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dipanggil oleh Allah, resapi panggilan indah tersebut. Hai orang-orang yang beriman, Allah menspesialkan panggilan tersebut untuk kita. Apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka klarifikasilah, cari kebenarannya, ya. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang mengenai orang lain tanpa kamu ketahui, sehingga menjadikan apa yang kamu lakukan sebagai sesuatu penyesalan yang tidak bisa lagi untuk diulang, ya, yang tidak bisa lagi untuk dijadikan seperti yang sebelumnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan klarifikasi atau sudah mendapatkan informasi bahwa berita ini benar, kita pastikan apakah kalau kita share bermanfaat, apakah manfaatnya lebih besar ketimbang madorotnya. Informasinya benar nih, tapi kira-kira kalau kita share bermanfaat atau tidak? Kalau kita sebarluaskan, manfaatnya lebih banyak atau madorotnya yang lebih besar? Nah, maka kalau seandainya manfaatnya lebih besar, silahkan kita share. Tapi kalau ternyata walaupun informasi tersebut benar, akan tetapi jika menghasilkan madorot yang besar, maka sebaiknya kita simpan. Dan inilah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat buat dirinya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif mengutip sebuah syair yang indah. Ya, ada satu ungkapan syair begini: illam yakun lisam'i minni tasawunu wa fi basari ghaddun wa fi mantiki sukutu fahaddi min saumi ad-dhama'u al-ju'u wad-dhama'u fahaddi idan min saumi al-ju'u wad-dhama'u in qultu sumtu yaumi ana fala sumtu. Apa maknanya? Maknanya kurang lebih seperti ini. Apabila pendengaran yang saya miliki tidak ada bentengnya, nggak ada saringannya, dan di dalam pandangan saya tidak bisa menjaga pandangan saya, dengan mudahnya saya biarkan pandangan saya untuk melihat yang haram. Wa fi mantiki samtu, ataupun di dalam ucapanku tidak aku saring, selalu apa aja saya komentari, nggak ada masa di mana saya memilih untuk diam. Fahadhi idan min saumi al-ju'u wad-dhama'u, maka yang saya dapetin dari puasa saya hanya sekedar lapar dan dahaga. In qultu sumtu yaumi, apabila saya mengatakan pada hari ini saya berpuasa, fama sumtu, maka hakikatnya saya tidak berpuasa. Nah, inilah level orang yang sudah mampu mengupgrade imannya, sudah mampu mengupgrade kolbunya, sudah mampu mengupgrade jiwanya, sehingga bagi dia puasa bukan lagi hanya sekedar meninggalkan makan dan minum atau masuknya segala benda ke dalam jauf atau meninggalkan syahwatul farj, akan tetapi bagi dia adalah puasa sebagai bentuk aplikasi yang mentarbiah dirinya untuk bisa memaksimalkan setiap jawarih yang ada di dalam tubuhnya untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa yang ada pada Ramadan kali ini menjadikan kita mampu naik kelas, ya. Enggak lagi di kalangan orang-orang awam, mampu kita naik kelas, agar dengan kita naik kelas kita masuk ke dalam rombongan para khawas, ya. Pengen kita masuk ke dalam rombongannya Syekhuna Kiai Haji Hashim Asy'ari, pengen kita masuk ke dalam rombongan para aslafnya beliau, para masyayikh kita semua, agar kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, karena almar'u ma'aman ahabba,
seseorang akan dibangkitkan bersama dengan yang mereka cintai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.